morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Oke, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian. Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami masih diberikan kesehatan untuk beribadah bersama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik kita akan bermazmur. Mari kita siapkan Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 92 ayat yang pertama hingga yang kelima. Udah ketemu adik-adik? Mazmur 92 ayat yang pertama hingga yang kelima. Kakak akan membacakan tulisan yang menjorok keluar. Adik-adik akan membaca tulisan yang menjorok ke dalam. Mari kita bermazmur. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Kita sudah bermazmur. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian, Kubuka Alkitab. Sinar
Adik-adik, persilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah bermazmur. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik siapkan Alkitabnya. Oke, kalau adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa untuk waktu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti dan dapat kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Bunda undang adik-adik untuk berdiri. Pembacaan kita pagi hari ini yang terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Bunda ulang ya. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlah di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil tali antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Firman Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun aja. Pada waktu itu orang-orang rasakan ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan ketika dilihat Tuhan bahwa manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Firman Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan
kan itu dari muka bumi baik manusia, ampun hewan dan bintang melata dan bulung-bulung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh minta kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik persilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Bunda harapkan adik-adik semua yang berada di rumah dalam keadaan sehat-sehat, dalam sukacita, dan tetap semangat. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini dibacakan teman kita, adik kita Intan. Terima kasih adik Intan. Oke adik-adik, kitab Kejadian ini yang terambil di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8 menceritakan di mana zaman dahulu kalau adik-adik manusia sudah berbuat dosa, mereka sudah berbuat kejahatan. Jadi adik-adik, Tuhan jadi sedih, Tuhan jadi pilu hatinya, dan Tuhan menyiapkan penghukuman untuk umat manusia pada waktu itu adik-adik. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa dan mereka melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Nah adik-adik, untuk itu pertanyaannya, mengapa Tuhan sampai menghukum umat manusia pada saat itu? Ada dua adik-adik. Pertama, situasi saat itu jumlah manusia adik-adik bertambah banyak. Yang pasti bertambahnya banyak jumlah manusia pada saat itu cenderung selaras dengan mereka melakukan kejahatan ya adik-adik ya. Dan juga ada perkawinan campuran antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu adik-adik diibaratkan keturunan Set. Adik-adik boleh lihat di Kejadian 5 ayat 1 dengan 3. Dan anak-anak manusia itu diibaratkan, diumpamakan keturunan Kain, yang mana mereka adalah yang tidak saleh di mata Tuhan. Adik-adik, dari sekian itu ada beberapa respon Tuhan terhadap manusia yang hidup dalam kejahatan. Apa saja? Ayo. 1. Roh Tuhan tidak akan ada selamanya bagi manusia yang berbuat jahat ya adik-adik ya. Kedua, Tuhan melihat perbuatan jahat, baik itu perbuatan jahat besar maupun itu perbuatan jahat kecil adik-adik ya. Karena di mata Tuhan tidak ada tersembunyi kejahatan apapun juga adik-adik. Ketiga ya, Tuhan menyesal dan hatinya pilu. Adik-adik boleh lihat di ayat 6. Keempat, Tuhan menyelamatkan orang yang benar di mata Tuhan. Adik-adik tahu nggak siapa yang diselamatkan Tuhan karena hidupnya setia, taat kepada Tuhan? Iya, siapa? Nabi Nuh ya adik-adik, karena kesalehannya Nabi Nuh diselamatkan. Adik-adik, Allah mau setiap orang yang percaya menjauhi perbuatan jahat dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Contohnya adik-adik ya, Bunda mau tanya dengan adik-adik, siapa yang masih suka berantem? Ayo siapa? Iya ya, Bunda yakin adik-adik semua pasti anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik ya. Nah, Bunda tanya lagi, ayo siapa yang suka jahat kepada adik atau kakaknya? Ya pasti adik-adik semua baku sayang ya dengan kakak, dengan adik ya. Nah Bunda mau tanya adik-adik, adik-adik kalau melakukan perbuatan jahat, mama papa marah nggak? Iya pasti mama papa marah ya adik-adik ya, karena adik-adik sudah melakukan perbuatan jahat. Nah begitu juga adik-adik pada zaman dulu, keadaan umat manusia itu sudah melakukan
kejahatan, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan adik-adik. Contohnya mereka suka berantem, mereka suka memukul, mereka suka mencuri, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan marah enggak? Yang marah dong pasti. Ya Tuhan marah. Akhirnya Tuhan apa? Menghukum umat manusia dan memusnahkannya. Dengan apa adik-adik? Tuhan menghukum dan memusnahkannya? Iya, dengan air bah. Iya benar, dengan air bah. Tapi adik-adik, ada satu keluarga yang Tuhan selamatkan. Apa itu? Iya, keluarga Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh diselamatkan? Karena Nabi itu setia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang apa Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh Tuhan selamatkan dari bencana air bah. Ya ada ya adik-adik ya, lagunya ya, Nabi Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Nah adik-adik, di pagi hari ini Bunda mengajak adik-adik untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ayo, gimana caranya agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Iya, banyak adik-adik caranya. Yang pertama, adik-adik bisa bantu mama. Misalnya adik-adik bisa bantu nyuci piring, atau adik-adik bermain, adik-adik bereskan lagi mainannya, atau adik-adik menjaga adik-adik yang masih kecil ya. Banyak ya adik-adik ya. Dan kalau kita menyenangkan Tuhan, adik-adik harus setia pada Tuhan. Contohnya, adik-adik rajin ikut ibadah pelayanan anak ya. Adik-adik baca Alkitab, adik-adik rajin berdoa, itu juga sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini Bunda mengajarkan adik-adik untuk selalu setia, selalu taat kepada Tuhan dan menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, tapi kita juga harus melakukannya di dalam kehidupan adik sehari-hari ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sayang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, firman yang kami dengar, yang kami renungkan, boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, ajari kami, mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, di dalam doa syafaat di pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, di dalam jenjang pendidikan, kira Tuhan memberikan roh hikmat, roh kepintaran, roh kerajinan, dan roh ketekunan agar anak-anak kami Tuhan boleh dapat belajar dengan penuh semangat Tuhan. Tolong mereka, mampukan mereka agar mereka boleh mempersiapkan dirinya untuk belajar. Walaupun Tuhan untuk saat ini mereka masih melakukan secara daring, tapi biarlah roh Tuhan akan turun ke dalam mereka sehingga mereka merasakan pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan di kehidupan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Penil Palembang. Berkati pendeta Nyoman dan beserta keluarga, berkati presbiter, berkati tim IT, berkati vikaris, berkati pegawai, dan berkati kami Tuhan di dalam kami melayani Tuhan. Tuhan tolong kami, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh dapat melakukan tugas tanggung jawab kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk
saudara-saudara kami juga berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami yang mana Tuhan mengalami sakit penyakit. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, urapi mereka Bapa, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan di dalam upaya penyembuhan sakit penyakit, kiranya Tuhan mau menjamah mereka. Kami yakin percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Kami percaya pertolongan Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya pada Engkau ya Bapa. Dan kami juga mohon Tuhan agar keluarga kami yang paling sakit dikuatkan Tuhan, diberi kesabaran sehingga dia dalam menghadapi segala penyakit Tuhan selalu memberi kekuatan bagi mereka sehingga mereka nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, hamba juga berdoa untuk kami yang mana kami dalam pergumulan hidup kami. Tuhan tahu apa kerinduan kami, Tuhan tahu apa yang kami rasakan. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, semoga kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum menutup ibadah ini, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan satu pujian, Sayang, Sayang, Disayang. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa. Melipat tangan, tutup mata, kita berdoa sayang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Bapa, ibadah kami ini selesai berkat pimpinan, berkat pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Bapa di dalam surga.
3, 2, 1. Tiga, dua, satu.